Bab 1132. Membuat sebuah kesepakatan. Setiap bulan dia menyuruh ratusan gadis pergi dan menetap di istana tanpa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian mereka akan dipulangkan. Ini benar-benar cara pengobatan yang sangat tak biasa. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Penatua ketiga senior? Sebenarnya Penatua ketiga sangat baik. Sebagian besar murid yang belum memiliki fraksi dalam sekte sangat menghormatinya. Sebaliknya Penatua Agung sangat jahat. Emmet Zuo mendengus saat mengungkit Penatua Agung. Seorang pengurus pernah menyinggungnya, kemudian dia dibunuh oleh monster iblis pada keesokan harinya dan diseret ke gerbang gunung. Hal yang paling konyol adalah monster iblis hanya memiliki fase jiwa murni. Dia bukan lawan pengurus, hanya sengaja ingin diperlihatkan oleh kita. Apakah Master tidak peduli? Tanya Eric Kin penasaran. Master baru itu berasal dari generasi perempuan. Kultivasinya sangat rendah. Saat ini bisa menstabilkan sekte sudah merupakan usaha yang sangat kuat. Emmet Zuo tersenyum pahit. Sepertinya sekte kalian memang cukup berantakan. Eric Kin mencibir. Sepertinya kamu bermaksud ingin menyuruh aku membantu Penatua ketiga senior. Aku tidak berani menyembunyikannya. Aku memang berpikiran seperti itu. Emmet Zuo berkata dengan canggung. Namun, kuota kolam Deng Xian pada dasarnya telah ditempati oleh keturunan Penatua Agung. Meskipun senior sendiri menuju gunung, jika ingin masuk ke kolam dengan cara biasa dan mendapatkan kuota, maka pasti akan secara langsung menyinggung keturunan Penatua Agung. Jika bukan karena ini, aku sudah membunuhmu, tetapi jika lain kali kamu menyembunyikannya lagi, kamu akan tahu akibatnya. Eric Kin mencibir. Aku tidak berani lagi. Emmet Zuo berkeringat dingin dan bergegas mengganggu. Dia tidak menyangka bahwa niatnya akan terlihat oleh Eric Kin. Eric Kin bukan manusia biasa. Kedepannya, dia sebaiknya bertingkah jujur di hadapannya. Eric Kin mengeluarkan pedang Kaisar Iblis yang diberikan oleh Kaisar Iblis Lingri. Karena kelompok iblis sudah mundur, jadi Emmet Zuo dan yang lainnya hanya perlu waktu 1 minggu untuk meninggalkan monster Gunung Iblis. Belakangan ini, Eric Kin bertanya kepada Emmet Zuo tentang Penatua ketiga. Sebagai orang dekatnya, Emmet Zuo tentu mengetahui banyak rahasianya. Eric Kin kembali membaca memori medis yang ditinggalkan oleh ayahnya dan memiliki penilaian umum tentang situasi tersebut. Setelah naik kapal terbang milik Emmet Zuo, mereka berdua sudah tiba di puncak gunung yang tinggi. Di hadapan mereka, ada menara gerbang gunung yang sangat besar kemudian dihiasi dengan dekorasi yang sangat indah dan megah. Berbagai patung yang indah berada pada kedua sisi. Dengan berdiri di depan gerbang gunung bisa membuat orang merasa keberadaan diri sendiri begitu kecil, sedangkan sekte kelihatan seperti sebuah gunung yang sangat tinggi dan memiliki aura yang sangat kuat. Namun hal ini hanya bisa dilihat sekilas. Jika diperhatikan dengan seksama maka akan menemukan bahwa banyak posisi pada gerbang dan patung yang sudah terlihat kuno dan sudah tidak sebagus itu lagi. Kelihatan seperti sudah lama tidak diurus. Hal ini cukup dapat membuktikan semua perkataan Emmet Zuo di mana belakangan ini kondisi sekte Huo Yu benar-benar memburuk. Bagian depan gerbang gunung adalah sekte, tetapi tidak ada lagi yang menjaganya dengan baik. Kelihatan sangat jelas bahwa anggota di dalam tidak akur dan memiliki rencana masing-masing. Kakak seperguruan Zuo, kamu sudah kembali. Murid yang bertugas menjaga gerbang gunung termasuk bagian dari Penatua ketiga sangat senang melihat Emmet Zuo membawa orang ke sini. Selama beberapa hari aku pergi, adakah sesuatu yang terjadi dengan Penatua Agung? Tanya Emmet Zuo. Sementara tidak ada. Tapi ada kabar dari muridnya yang memberi isu mengatakan bahwa 9 kuota kolam Deng Xian kali ini semuanya akan diambil oleh mereka. Siapapun dari kita yang berani pergi, maka akan dihajar habis-habisan. Salah seorang murid berkata dengan ekspresi marah. Mereka benar-benar sangat berani. Emmet Zuo mendengus. Para murid ini berasal dari keturunan Penatua ketiga.
wajar saja mereka tidak akan menghalangi mereka berdua. Erikin naik gunung dengan santai. Dari lokasi lereng bukit sudah terlihat banyak sekali bangunan, banyak balok berukir dan bangunan yang dicat merupakan gaya dari sekte dewa, setidaknya tidak merusak nama baik dari ketiga sekte di negara Dayuh. Tetapi Erikin menemukan bahwa di balik bangunan tinggi pada kedua sisi jalan ini, ada beberapa rumah yang sudah rusak parah dan tidak ada penghuninya. Beberapa pria dan wanita muda berpakaian biasa sedang berlalu lalang di dalam gedung ini. Mereka adalah murid dari partai bagian luar sekte Huoyu. Kultivasi umumnya berada pada pilmas dan fase jiwa murni. Setelah berjalan ke depan, mereka memasuki partai bagian dalam. Reiki juga berubah menjadi semakin tebal. Demikian pula kultivasi murid juga meningkat pesat. Banyak murid dalam jumlah besar berada di alam dasar fase keilahian dan ada beberapa yang memiliki tingkat menengah. Sebagai penatua sekte Huoyu, penatua ketiga tinggal dekat puncak gunung. Erikin melihat penatua ini di sebuah tempat yang sangat besar dengan dekorasi yang sangat mewah. Penatua ketiga bertubuh tinggi dan memakai jubah berwarna ungu, meskipun memiliki janggut dan rambut berwarna putih, namun kelihatan sangat berwibawa, tatapannya sangat tegas, kelihatan persis sudah tinggal lama di sini. Kultivator dengan fase keilahian yang biasa menjumpai orang seperti dia, pastinya akan merasa tegang karena auranya yang begitu tidak biasa. Namun Erikin jelas tidak seperti itu. Dia memiliki ekspresi tertarik dalam memandang penatua ketiga. Dia bahkan memperhatikan kelelahan dalam tatapan penatua ketiga dan bercak-bercak aneh yang muncul pada kulitnya. Biasanya penatua ketiga sudah marah jika ditatap seperti ini oleh seorang murid, namun saat ini perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Emmet Zuo. Emmet Zuo, apakah rumput ajaib berbentuk kupu-kupu itu benar berada di pegunungan naga hijau? Lapor penatua, aku benar-benar menemukan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu di tengah lembah gunung. Jawab Emmet Zuo sopan. Apakah kamu sudah mengambil barangnya? Napas penatua ketiga sedikit tergesa-gesa. Ini. Emmet Zuo melirik Erikin, dia berkata sedikit terbata-bata. Atau sudah didahulukan oleh Maddox Yue dan lainnya yang diutus oleh Penatua Agung. Penatua ketiga mengerutkan kening dan berkata, Emmet Zuo, katakan padaku, ada apa sebenarnya? Rumput ajaib berbentuk kupu-kupu tidak ada pada Maddox Yue dan juga tidak ada padaku. Emmet Zuo tersenyum pahit menatap Erikin. Kemudian penatua ketiga baru menyadari ada murid yang tidak dikenalinya sedang berdiri tidak jauh dari Emmet Zuo. Siapa kamu? Tanya penatua ketiga. Selanjutnya jawaban Erikin yang pelan dan jelas sangat mengejutkannya. Maddox Yue dan lainnya sudah mati, rumput ajaib berbentuk kupu-kupu ada bersamaku. Kamu yang mengambil rumput ajaib. Emmet Zuo, apakah orang ini dari sekte Huoyu? Penatua ketiga menoleh melihat Emmet Zuo. Jangan tanya dia, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan sekte Huoyu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang ke sini ingin membuat sebuah kesepakatan denganmu. Aku bisa memberi rumput ajaib berbentuk kupu-kupu padamu. Namun kamu harus membiarkanku masuk ke dalam sekte dan mengizinkanku masuk ke dalam kolam Dengxian. Penatua ketiga langsung tertawa mendengarnya. Dia menunjuk ke arah Erikin dan berkata, artinya, kamu membunuh murid sekte Huoyu dan mendapatkan rumput ajaib. Betapa sombongnya dirimu dengan masuk ke sini mengancamku. Sebenarnya kamu siapa? Kamu hanya seorang junior dari fase keilahian tahap ke-7, apakah layak berbicara denganku? Dikarenakan kamu mendapatkan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu, aku tidak akan membunuhmu, cepat serahkan rumput ajaib itu padaku. Saat penatua ketiga berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, udara dalam istana seketika menjadi kabut, Reiki yang mengerikan mulai menuju ke arah Erikin. Aura ini seperti gelombang 10.000 kaki yang membanjiri segala arah. Penatua ketiga bahkan ingin menenggelamkan Erikin di dalamnya dengan cara seperti ini. Oleh karena itu,
Ekspresi Erikin masih datar, dia sudah menduganya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba sebuah pedang tajam melayang di udara yang langsung menuju gelombang tersebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.